Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham yang tersedia hari ini. Berarti ini video untuk minggu depan ya, karena besok tanggal 29 tanggal merah, tanggal 30 cuti bersama, tanggal 31 tanggal merah, tanggal satunya hari Minggu, dan berarti tanggal 2 Juni 2025. Jadi nggak apa-apa ya kita bahas apa yang terjadi hari ini, dan sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusannya ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk IHSG masih aman sih, walaupun ditutup minus 0,32% ke level 7.175-an, tapi secara teknikal masih aman, nggak sampai jebol di bawah 7.150-60-an ya untuk hari Rabu ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk indeks IHSG hari ini tanggal 28 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan sebenarnya lumayan rame untuk indeks IHSG hari ini, dan kalau kita perhatikan di sini, untuk asingnya hari ini akumulasi cukup banyak ya, ternyata di saham BBRI, dan di close market untuk Bank BRI tadi diangkat naik sampai hijau ya. Nanti kita akan coba cek. Untuk saham Bank BRI itu disertai asing masuk 630,8 M ya. Ya mungkin banyak retail yang keluar ya, mau libur panjang jadi dibeli asing, malah harga sahamnya naik. Selain di saham BBRI, untuk hari ini asingnya juga masih net buy di saham Telkom 327 M ya. Walaupun Telkom ini ditutup koreksi merah dikit, cuman asingnya masih net buy cukup banyak, dan menjelang mau bagi dividen juga ya. Jadi semoga aja habis bagi dividen pas ex-date turun nggak terlalu dalam, habis itu lanjut bullish mudah-mudahan ya. Untuk Telkom kita ikuti aja. Kemudian di Antam juga hari ini asingnya masih masuk, net buy 168 M masih terus masuk ya, dan harga sahamnya tadi sempat naik lumayan tinggi, bahkan di awal market pun untuk Antam itu sempat naik cukup tinggi ya, nanti kita akan cek. Kemudian di BRIS, Pegas, PTBA hari ini juga net buy untuk asingnya. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini aja ya, untuk hari ini aja tanggal 28 Mei. Kemudian ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing. Di sini ada Gotoh ternyata ya. Hari ini turun untuk saham Gotoh ke berapa poin ya? 2 poin kalau nggak salah, 2 atau 3 itu turun, malah asingnya keluar ya. Hari ini agak beda ya, karena asingnya jualan. Kemarin-kemarin kan masuk terus. Tapi hari ini net sell 195,8 M nih. Jadi buat teman-teman yang ngehold saham Gotoh ya, harap bersabar ya kalau misal non floating loss-nya. Soalnya udah jebol support, jadi kalau skenario awal jebol support antisipasi ya antisipasi aja sih, mendingan seperti itu. Soalnya kita nggak tahu Gotoh apakah bakal bisa ke 50 lagi atau enggak. Semoga aja sih enggak ya. Itu untuk saham Gotoh di distribusi asing hari ini 195 M, dan yang paling banyak dijual asing itu Bank Mandiri 223 M. Kemudian Adaro hari ini net sell lagi untuk asingnya 114 M. BRPT, BBCA, Sumarekon, BRMS net sell ya untuk asingnya. Untuk minggu depan, kalau secara teknikal masih pantau ini sih, semoga aja nggak jebol ya di bawah 7150-an, tapi selama liburan ini kita juga perlu pantau untuk kondisi globalnya gimana. Takutnya ada sentimen yang kurang bagus untuk indeks saham, itu bisa bikin IHSG di awal market, kalau misal ada sentimen yang nggak bagus ya, itu bisa merah. Jadi tetap pantau ya. Semoga aja sih masih bisa bertahan di atas 7.150-an untuk minggu depan indeks IHSG. Kalau melihat hari ini masih asing masih antusias buat akumulasi ya di saham-saham di IHSG. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir ini, yang paling banyak dibeli oleh asing ya untuk minggu ini, berarti dari hari Senin itu Bank BRI ya, diakumulasi asing itu Bank BRI, Telkom, sama Antam. Jadi bisa pantau 3 saham ini, mungkin buat teman-teman yang mau masuk ya untuk jangka panjang habis libur panjang. Bank BRI pun juga hitungannya belum terlalu tinggi kan, untuk Telkom juga belum terlalu tinggi.
Jadi bisa dipertimbangkan dua saham ini. Kalau Antam udah cukup tinggi sih. Jadi ya kalau saya disuruh milih antara tiga saham ini mungkin saya akan mempertimbangkan antara Bank BRI sama Telkom ya. Untuk Antam ya walaupun masih bullish cuman potensi koreksinya itu ada lah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk transaksi hari ini di indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk pasar globalnya gimana hari ini untuk indeks Asia ya. Untuk indeks Asia sebagian masih merah, tapi sebagian juga ada yang hijau ya. Kalau kita lihat Nikkei, Hang Seng kemarin hijau kalau nggak salah, hijau tipis, sekarang gantian merah ya. Sedangkan sebenarnya untuk Nikkei nggak terlalu tipis sih, turun tipis banget. Kemudian untuk Hang Seng minus 0,53%, untuk Kospi-nya ini naik lumayan tinggi 1,25% ya. Untuk indeks IHSG-nya juga koreksi. Jadi ya masih sama, sebagian merah, sebagian hijau. Kita pantau aja nanti malam gimana untuk indeks Amerika ya. Kalau semalam sih cukup bagus untuk indeks Amerika itu cukup bagus. Naiknya tinggi-tinggi banget ya, 2% untuk indeks-indeks utamanya S&P 500, Nasdaq, Dow Jones itu ini naik cukup tinggi. Kalau kita lihat hari ini kondisi sentimennya seperti apa? Ini kita lihat bareng-bareng ya. Ada news apa hari ini? Ray Dalio dikabarkan batal jadi penasehat dan antara terus siapa ini yang akan jadi penasehat ya? Ya ini bagus nggak bagus sih, masih 50-50 ya. Kita lihat lagi ke bawah. Bank Bukopin tetapkan pengurus baru dan sampaikan capaian positif tahun buku 2024. Pantas harga sahamnya bangun ya dari harga 50. Walaupun masih agak rawan sih kalau mau entry sekarang, soalnya masih di angka 60-70-an itu agak rawan ya. Kita lihat lagi ke bawah, tabungan nasabah Sultan di BBNI makin menggunung, gini tembus 5 triliunan. Ya, semoga aja makin banyak lah untuk nasabah Bank BNI ini ya, sehingga dana kelolanya banyak, jadi bisa menyalurkan kredit dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Bank BRI raih kinerja positif di kuartal 1 tahun 2025. Kinerjanya positif. Tapi kalau nggak salah Bank BRI itu turun ya pendapatan di kuartal 1, ya mungkin di atas ekspektasinya, jadi bisa ada sentimen positif ya. Tapi asingnya masuk loh, jadi cukup bagus juga untuk Bank BRI. Bisa dipantau ya. Ya mungkin seperti ini aja sih untuk kondisi sentimen atau berita di hari ini ya. Nggak ada yang efek-efek banget kayaknya untuk indeks secara globalnya. Dividen Indosat 82,3 per saham ya, susut dari pasca stock split. Lagi nih. Yaitu sih hari ini belum ada sentimen yang besar banget ya untuk efeknya ke indeks saham. Jadi mungkin masih pantau sentimen-sentimen selanjutnya besok ya, pas bursa kita libur ya. Jadi mungkin buat patokan aja masian ya, supportnya di 7150-an, semoga aja minggu depan nggak jebol di bawah ini, dan untuk resistnya itu masih di 7300. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek hari ini seperti biasa perbankan dulu ya, bank-bank utama IHSG, BBCA. Hari ini Bank BCA koreksi mirah 0,53% minus ya. Secara teknikal tadi sebenarnya sempat naik ya, untuk Bank BCA itu sempat ke 9550, cuman habis itu turun close di 9400. Kalau lihat trennya sih sebenarnya udah ada indikasi bullish ya. Semoga aja untuk skenario-nya misal minggu depan itu di awal market koreksi ya nggak sampai jebol di bawah 9250 dan mantul naik seperti ini. Jadi kalau misal merah ya tunggu aja di dekat-dekat level 9250 kalau mau entry ya di saham BBCA. Ini area supportnya. Kalau kita lihat hari ini sih sebenarnya cukup ramai untuk Bank BCA. Untuk minggu ini dalam 3 hari terakhir ini aja net sell 341 M ya. Net sell ternyata.
Aslinya keluar, harga sahamnya koreksi, dan hari ini masih net sell 79,9 M ya. Harga sahamnya koreksi 0,53%, ya nggak dalam-dalam banget sih sebenarnya. Tapi kalau melihat dalam 3 hari ini Bank BCA di distribusi asing dan nggak bisa bertahan di atas 9.600, jadi untuk minggu depan di hari Senin mungkin kalau misal turun dulu untuk BBCA ya pantau aja level 9250 ini. Ini area support tertekannya dan resisten tertekannya di 9.600. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Coba kita lihat lebih detail hari ini untuk BBCA gimana. Hari ini tanggal 28, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ada yang distribusi cukup banyak, ZP 900 M ya. ZP versi asing hari ini jualan 900-an M, kemudian RX ini versi asing juga jualan 199 M. Untungnya itu ada investor asing yang juga nampung, yaitu AK, KZ, BK, CC versi asing ini nampung ya. Kalau nggak ada yang nampung, nggak tahu ini untuk BBCA bisa longsor sampai ke harga berapa. Ya mungkin si ZP hari ini taking profit ya di saham Bank BCA karena harganya udah naik lumayan tinggi dari harga bawahnya ya. Jadi mungkin aksi taking profit oleh ZP. Tapi paling nggak udah ada yang nampung ini, jadi semoga aja minggu depan juga nggak sampai, kalau misal merah nggak sampai jebol di bawah 9250. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA, pantau aja 9250. Itu area support terdekatnya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini ditutup naik cukup tinggi, bahkan mendekati area resistnya 4450 ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi sempat mungkin pasang sell limit ya di dekat area support ya match ini. Jadi tenang ya, pas liburan panjang harga sahamnya naik sampai ke 4450. Nah, ini di area resist. Jadi untuk minggu depan mungkin lihat aja ya, apakah bisa break di atas 4460, 4450 ini atau enggak. Ya kalau gagal breakout merah ya potensinya koreksi, jadi jangan buru-buru buat entry. Kalau kita lihat coba untuk hari ini aslinya sih masuk cukup banyak ya di BBR itu tadi 600-an M. Yang masuk itu RX. RX versi asing hari ini net buy 649 M. Kemudian selain RX ada AK yang juga akumulasi cukup banyak hari ini 300-an M. BK juga akumulasi 199,9 M. CC versi asing juga net buy 30 M-an. Yang keluar paling banyak asing sih, asingnya yang keluar paling banyak juga asing, yaitu ZP, YU, BB, KZ ya, cuman akumulasinya ini lebih banyak. Jadi hari ini Bank BRI diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan kan. Retail-retail pada keluar, yang jualan paling banyak AZ 112M, CC, YP, XL, NI, SQ, XC, PD ya, CP net sell, EP juga net sell. Jadi cukup banyak retail yang keluar diakumulasi oleh asing, harga sahamnya ditarik naik ya, bahkan menjelang close market. Jadi ya sebenarnya sih kalau patokannya technical, waktunya taking profit ya, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah. Kalau misal gagal break di atas 4470, 4460 ya. Tapi kalau berhasil breakout untuk besok, minggu depan berhasil breakout dan ada yang jaga harga sih, disclaimer buat yang mau follow trend open posisi habis breakout ya. Tapi kalau lihat hari ini sih gimana ya, ya pantau ini aja sih, soalnya besok libur panjang ya, jadi kita nggak tahu kondisi marketnya gimana. Tetap buat patokan teknikalnya aja 4460-70-an ini ya, semoga aja bisa break. Tapi kalau gagal breakout, yang udah floating profit mungkin ambil di bawah, kalau mau sebagian diamankan juga nggak masalah, nanti ketika koreksi bisa ambil lagi di harga yang lebih rendah kan. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini didistribusi asing dan close di area support ya. Agak beda ini pergerakan Bank Mandiri sama Bank BRI ya. Jadi yang satu naik tinggi, yang satu naik tinggi ke area resist, yang satu turun dalam ke area support.
Ya, tapi sebenarnya kita ambil kesempatan aja ya, bisa taking profit di bank BRI yang punya, kemudian beli saham Bank Mandiri karena harga sahamnya momentumnya cukup bagus di harga penutupan ini ya. Close di 5.300. Jadi ini area supportnya untuk saham Bank Mandiri. Siapa tahu polanya sama seperti pas tanggal 9 8 Mei ya, turun ke area support habis itu mantul naik. Dan ini juga turun ke area support, jadi semoga aja minggu depan bisa mantul naik, nggak sampai jebol di bawah 5.275 atau 5.300 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri Bank Mandiri hari ini tanggal 28 Mei ya, secara keseluruhannya ini kita bisa lihat barang-barang ada yang distribusi untuk asingnya cukup banyak, ZP Edsel 243M, selain ZP ada BK, KZ, BB, YU, ini versi asing ya, foreign. Jadi asingnya jualan hari ini di saham Bank Mandiri, yang nampung asingnya ada juga CCAKRX, cuman nggak sebanyak asing jualan. Jadi asingnya distribusi, lokalnya net buy ya, sebagian broker-broker retail masih masuk PD, YP, XL, XI ya. Jadi kalau mau masuk, ini masuknya di harga berapa ya? Untuk retail-retail masuknya di harga 5340-an, 5320 28-an, 53 ya, 53 ya, di sini sih agak nanggung sih sebenarnya ya, entry-nya di tengah-tengah. Tapi disclaimer, mungkin kalau mau average down atau nambah muatan ini mendekati area support sih, atau udah berada di area supportnya ya. Jadi untuk minggu depan ya berdoa aja semoga nggak sampai jebol di bawah 5275. Soalnya kalau jebol di bawah ini ya bisa ke 5.050, itu malah kesempatan ya buat yang mau entry. Kalau melihat BBC udah lumayan tinggi ya kenaikannya, dan Bank BRI pun juga hari ini naik lumayan tinggi ya, semoga aja Bank Mandiri juga besok paling nggak jebol lah supportnya yang di 5275. Jadi pantau aja level ini. Kalau mau entry ini momennya cukup bagus ya, di dekat area support, jadi nggak masalah. Kalaupun jebol di bawah ini di hold aja ya, kalau belinya pakai uang dingin nanti average down kalau misal ada tanda-tanda buat pullback naik. Oke, ini area supportnya dan resistnya masih di 5.525-an ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini lanjut. Tadi sempat naik, cuman koleksi. Tapi secara teknikalnya ini masih di area 2820 lah ya, di area supportnya. Jadi nggak sampai jebol lagi di bawah ini. Kalau melihat asingnya hari ini masuk cukup banyak di Telkom, semoga aja besok langsung hijau. Oke, semoga aja besok langsung hijau ya. Soalnya dari kemarin-kemarin juga asingnya cenderung masuk, dan Telkom ini ya, kepemilikan saham itu masih didominasi oleh asing ya. Lembar sahamnya itu masih didominasi asing. Kalau kita lihat hari ini TLKM tanggal 28 ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh asing dan didistribusi lokal. Ya, untuk lokalnya yang jualan ada PD 243M, kemudian OD 154M ya. Yang nampung lokalnya ada yaitu NI, dan sebagian retail ada yang masuk ada yang keluar sih. Untuk asingnya ini yang akumulasi ada ZB 284M, kemudian DE, KZ, netbuy cukup banyak ya. Coba kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini ZB yang masuk paling banyak. Hari ini pun ZB-nya masih netbuy, jadi semoga aja harganya dijaga supaya minggu depan nggak sampai merah dulu di awal market ya. Ini sih kelas pas di area support 2820, jadi kalau mau entry pun juga momentumnya cukup bagus ya, apalagi tadi disertai asing masuk cukup banyak hari ini di saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom, semoga aja minggu depan skenario-nya langsung hijau ya, dan ngejar 2920. Kalau kita cek kapan sih pembagian dividen Telkom itu? Kok belum di sini ya? RUPS-nya udah kemarin 27 Mei. Eh, belum diupdate ya. Tadi di sini coba.
5 pejabat negara masuk komisaris Telkom. Waduh, ini jadi yang kurang bagus sebenarnya ya. Pejabat masuk di Telkom punya kompetensi atau enggak itu? Ya mungkin punya ya buat ngatur kan pejabat. Tapi kayaknya eh ya ya harusnya cari orang yang apa ya selain pejabat apa nggak bisa atau gimana ini? Ya ini sih. Ya kita tunggu aja kemungkinan dividennya nggak lama lagi ya, mungkin awal-awal bulan depan. Ya menjelang Kamjat mungkin ada potensi buat ngejar 29-20 semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ya yang hari ini lanjut turun setelah kemarin jebol support, hari ini jebol lagi di bawah 65, nggak bisa break lagi di atas itu malah close di 64 ya. Bahkan tadi nyentuh supportnya di 62, agak mengkhawatirkan sih kalau misal habis liburan masih lanjut bearish ya bisa ke 659 untuk saham Goto. Jadi ada bersabar kalau yang nggak mau cut loss ya, semoga aja tiba-tiba ada yang goreng naik lah, semoga aja ya. Soalnya kalau berspekulasi bakal naik cukup tinggi itu agak apa ya, nggak pasti kan? Ya emang nggak ada yang pasti ya di pasar modal itu. Ya kuat-kuat mental aja lah. Yang penting jangan banyak-banyak ya kalau mau entry di saham Goto, lihat portofolionya. Jangan terlalu all in di saham ini karena masih rugi kan. Ya dan juga apa ya? Ya komisarisnya aja mengundurkan diri. Jadi ya, emang ada sentimen akuisisi ya di akuisisi Grab. Cuman kemarin tuh kalau nggak salah ada berita di DPR supaya pemerintah ikut campur tangan supaya nggak jadi itu akuisisinya. Ya kita lihat aja nanti faktanya gimana ya di lapangan. Yang pasti kalau secara teknikal ini masih nggak mendukung untuk saham Goto buru-buru entry. Nunggu ada sinyal bullish atau gimana mending telat entry daripada nahan floating loss ya. Tapi kembali lagi sih, kalau teman-teman lebih suka nahan floating loss juga nggak masalah. Ya, ke masing-masing aja ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini Goto itu di distribusi asing hari ini jualan ya. Goto asingnya net sell sebanyak 190-an M tadi 195. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Goto tanggal 28. Untuk Goto hari ini tanggal 28, YU jualan loh. Ini agak aneh ini ya. YU apakah mutung? Soalnya kemarin-kemarin itu masuk terus untuk YU di saham Goto ya. Ini aja kalau kita cek dari tanggal 19 YU-nya masih net buy kayaknya. Kita cek dari tanggal 19 sampai tanggal 27 kemarin. Untuk YU-nya masih net buy paling banyak 160-an M, tapi hari ini cut loss berarti ya. Ini cut loss atau gimana? Nggak tahu juga siapakah ini YU yang akumulasi atau bukan, tapi hari ini YU-nya jualan cukup banyak di saham Goto ya. Net sell sebanyak 184 M ya, cukup banyak. Dan selain YU ada AK, KZ versi asing yang juga keluar ya. Jadi hari ini distribusi asing cukup banyak. Yang nampung KI 37M dan investor-investor retail juga banyak yang masuk di harga 60-an ini ya. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini baru masuk ya, mungkin masih punya cash cukup banyak sih, jangan buru-buru buat average down untuk saham Goto minggu depan ya. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 62 itu bisa lanjut bearish. Jadi ini aja sih. Pantau level
65 ya, apakah bisa break lagi di atas itu atau enggak ya. Sebenarnya udah kasih sinyal itu waktu pas jebol di bawah 69 untuk saham Goto ya. Jebol di bawah 69 itu dalam banget dan nggak bisa break lagi di atas 69, itu udah konfirmasi sebenarnya supaya hati-hati di saham Goto, dan akhirnya lanjut turun. Bahkan tadi nyentuh sukunya di 62. Ya untung aja nggak jebol hari ini sih. Soalnya kalau sampai close di bawah 62 ya nggak tahu ya gimana itu rasanya non floating loss. Misal ambil di harga-harga yang lebih tinggi. Jadi kita pantau aja level 65 untuk saham Goto minggu depan ya. Semoga aja bisa break lagi di atas itu, tapi kalau misalnya nggak bisa break lagi di atas itu ya jangan buru-buru buat average turn lah kalau nggak mau cut loss. Itu untuk saham Goto ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini masih diakumulasi terus oleh asing, bahkan tadi sempat naik lumayan tinggi, mencoba buat break lagi di atas 3090, tapi masih belum berhasil sempurna untuk hari ini ya. Nah, untuk Antam, tadi sebenarnya naik lumayan tinggi kan, untuk di awal market aja sudah naik 45%-an kalau nggak salah ya. Tadi sempat ke 3220, cuman ditarik turun lagi, close di 3100-an. Ya di area resisi, jadi penentuan untuk besok kalau melihat asing terus akumulasi terus masuk belum keluar di saham Antam, kemungkinan masih bisa naik ya, karena ini yang bikin naik untuk saham Antam dari harga bawah kan asing. Jadi kalau asingnya masih masuk, potensinya masih bisa naik ya, tapi ya tetap hati-hati kalau tiba-tiba ada aksi taking profit dari asing, yaitu langsung bisa koreksi dalam ya. Ya kita ikut asing aja sih. Mungkin buat teman-teman yang walaupun bisa lihat asing masuk atau enggak itu pas market tutup ya, ya itu kebijakan BI lah. Jadi kita ngikut aja. Ya semoga aja asing masih bisa masuk untuk minggu depan. Jadi ada potensi untuk Antam ngejar resistnya yang di 3500-an ya. Ini udah 11-12 kan dengan harga emas. Bedanya kalau Antam itu 3100-an rupiah, kalau emas 3200-an dolar ya. Ya, coba kita pantau ya untuk oh ya, emas hari ini gimana ya? Belum kita cek ini ternyata ya. Untuk emas hari ini masih sideways ya. Ini sama seperti kemarin-kemarin ya. Genrenya mungkin akan volatilitasnya akan di area sini-sini aja ya, semakin menyempit. Jadi nanti lihat aja ya apakah bakal lanjut bullish atau ball bearish. Ya ini masih naik, cuman nggak terlalu tinggi, masih di level 3310-an. Dan untuk Antam kayaknya misal eh harga emas turun pun sampai di level 3100, itu kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ke pendapatannya ya, karena harga emas itu di atas 3000 itu udah mahal banget loh sebenarnya. Karena HPP-nya itu kalau nggak salah cuman 1000-an sih kalau nggak salah. Bahkan di tahun berapa itu ada yang HPP emas per troy ounce itu cuman 900 dolaran ya. Jadi di harga sekarang itu udah 3 kali lipat dari HPP ya. Mungkin ini harga sahamnya tetap dipengaruhi supply and demand ya. Banyak permintaan emas jadi melambung tinggi. Walaupun biaya produksinya cuma 1100 US dolaran, cuman ya bisa dijual di harga 3300-an karena permintaannya banyak ya. Jadi takutnya kalau permintaan emas makin berkurang, kalau kondisi ekonomi makin baik ya potensinya seperti itu. Jadi ya pantau aja lah untuk kondisi globalnya gimana ya. Tapi selama emas masih di atas 3000 US dollar, kemungkinan untuk Antam pun juga pendapatannya masih cukup bagus. Harusnya seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Antam. Secara teknikalnya pantau aja di awal market gimana 3100 ini.
Semoga aja masih bisa bertahan di atas ini untuk minggu depan di awal market ya. Kalau kita lihat lebih detail, ini untuk saham Antam, hari ini transaksinya gimana? Antam hari ini tanggal 28 Mei, secara keseluruhan masih broker-broker asing yang masuk. AK, YU, ZP, BK, BB versi asing ya. Dan yang keluar sedikit ini, jadi diakumulasi asing terus. Retail-retail terus keluar ya, ini mungkin taking profit ya. NI, XI, CC, XL ya, kemungkinan sih mereka taking profit ya. Jadi mungkin buat liburan diamankan dulu profitnya. Kalau misal habis liburan mereka masuk lagi, ya itu malah agak rawan buat koreksi Antam ya. Jadi wait and see aja mungkin kalau di awal market untuk minggu depan ya. Kalau merah wait and see aja dulu. Soalnya ini close pas di 3.100 ya, level-level penentuan untuk pergerakan Antam minggu depan gimana. Kalau turun supaya dalam banget ya, kalau secara Fibonacci sebenarnya ada di 2860. Tapi selama asingnya terus masuk sih harusnya aman secara teknikal ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini koreksi ya ke area supportnya minus 2,50% dan tadi nyentuh area support 386, untungnya masih dijaga sih. Nggak sampai jebol. Untungnya nggak sampai jebol supportnya ini. Kalau kita lihat coba untuk transaksi hari ini BRMS gimana? BRMS hari ini tanggal 28 Mei di distribusi asing ternyata ya, dan lumayan banyak juga distribusinya. BK, ZP, CC, AK, Netcell ya. Kalau Antam diakumulasi asing, sedangkan BRMS ini di distribusi asing. Yang nampung lokal ya, dan YU, CP nampung. Cuman distribusi asing ini lebih banyak ya. Jadi harga sahamnya hari ini koreksi. Walaupun koreksi, untungnya nggak sampai jebol ini di bawah 384, 386. Jadi untuk minggu depan pantau aja level 386, 384-an ini sih. Kalau masih bisa bertahan di atas itu disclaimer buat teman-teman yang mau entry, ini momennya juga lumayan bagus ya di area support, semoga aja bisa mantul naik seperti ini. Dan kalau mau antisipasi ya misal jebol di bawah 382, antisipasi aja kalau mau antisipasi di saham BRMS. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Hari ini TPIA koreksi dalam banget ya, 4%-an lebih ini yang agak dikhawatirkan ya, soalnya naiknya lumayan tinggi. Sebenarnya nanggung ya, kenapa koreksi dulu, padahal kok nggak ada dulu ya. Untuk supportnya masih di sini ya, di 8950. Jadi kemarin kan jebol support, kemudian di tanggal 27-nya sideways mencoba buat break lagi di atas 9950, gagal, karena gagal break lagi. Hari ini longsor 4,80% untuk saham TPIA. Jadi untuk minggu depan mungkin kalau misal masih merah di awal market ya, ini juga agak nanggung juga kalau mau nge-HK kan. Tunggu aja di 8950 ini support terdekatnya. Semoga aja skenario-nya seperti ini, nggak sampai jebol di bawah atau mantul di level 8950. Ini supportnya, dan resistennya di 9950 itu jadi resisten untuk TPIA. Kalau kita lihat di sini untuk TPIA gimana transaksinya ya. Untuk TPIA hari ini tanggal 28, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya di distribusi asing yang nampung lokal asing juga sih. Jadi hari ini untuk saham TPA transaksinya di dominasi asing ya. Tapi asingnya Netcell lebih banyak yang keluar. ZP, TP, YU versi asing keluar, yang nampung AK. Karena ada yang nampung, jadi mudah-mudahan aja minggu depan nggak sampai jebol di bawah supportnya 9850. Oke, kalau mau entry bisa pasang buy limit di area supportnya ini mungkin ya. Dan antisipasi kalau jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini untuk saham BRPT koreksi ya.
Akhirnya koreksi setelah naik cukup tinggi ya. Kemarin udah kita wanti-wanti kalau untuk sampai RPT itu udah naik cukup tinggi sekali, jadi agak rawan koreksi dan koreksinya di area support agak jebol sedikit sih, agak jebol ya. Ya di area jebol 1265 ya 5 poin sih. Jadi semoga aja bisa langsung ngangkat hijau besok di awal market jadi secara tren lanjut bullish. Tapi misal merah ya siap-siap aja ke 1125 untuk sampai RPT ya. Tunggu di area situ kalau mau entry misal merah. Kalau kita lihat hari ini tanggal 28 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang distribusi BK versi asing, ZP versi asing, cuman yang nampung juga asing sih. Untuk lokalnya NetBuy ya, sebagian investor retail ada yang masuk juga ada yang keluar. Untuk hasilnya lebih banyak yang jualan. Jadi lihat aja di awal market ya untuk mungkin untuk minggu depan untuk sampai RPT. Semoga aja bisa langsung hijau sehingga masih lanjut bullish dan target price-nya di 1450 kalau emang lanjut bullish untuk minggu depan. Tapi kalau merah ya tunggu di 1120. Oke, itu untuk sampai RPT. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan coba cek saham Adaro. Harga sahamnya hari ini turun cukup dalam ya. Ternyata untuk saham Adaro ini pergerakannya agak susah ditebak ini ya. Tiba-tiba naik tinggi, tiba-tiba turun dalam. Ya, amannya untuk scalping aja mungkin ya. Kira-kira udah profit lumayan diamankan. Tak kirain nggak sampai nyentuh resistnya di 3290, tadi mentok di 2360 aja, habis itu langsung longsor. Pas di 2200 untuk saham Adaro. Untuk minggu depan sih berarti balik lagi, ini supportnya di 2090 dan resistnya di 2240. Kalau kita lihat hari ini Adaro tanggal 28 Mei, kok transaksinya mirip-mirip BRPT ya. Adaro juga ini sih di ini BKZP AK masuk, BK masuk 79 M. Oh sorry, ini titiknya kelebihan satu, pantas kok nggak muncul ya. Nah ini untuk Adaro hari ini didistribusi oleh asing ya, asing ada BK distribusi 99 M dan yang nampung banyak retailnya. ECPD, XL, XC ya, jadi cukup banyak retail yang nampung, jadi harga sahamnya turun untuk saham Adaro ya. Ya hati-hati aja untuk minggu depan, misal merah tunggu di 2100 2090 mungkin ya. Oke, itu untuk saham Adaro dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.